Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang informasi kesehatan tentang keloid ya. Apa sih itu keloid dan bagaimana cara mengatasinya atau mengobatinya? Oke, sebelum mulai teman-teman bisa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Baik, langsung aja kita mulai ya. Nah, keloid adalah bekas luka yang tumbuh secara abnormal. Maksudnya abnormal yang tidak normal ya. Keloid tumbuh di luar batas kulit yang cedera, sehingga tampak melebar dan seperti tonjolan pada kulit. Ada banyak cara untuk mengobati keloid, tetapi mencegah keloid tentu lebih baik daripada mengobatinya. Nah, nanti di akhir slide ada cara untuk mencegah ya keloid, karena memang mencegah keloid tentu lebih baik daripada mengobatinya. Bekas luka atau scar pada kulit akibat cedera atau setelah operasi adalah bagian dari proses normal penyembuhan luka. Seiring berjalannya waktu, bekas luka ini akan memudar hingga hilang. Tapi kalau ada terus, dinamakan dengan keloid yang tumbuh secara tidak normal. Pada keloid, bekas luka ini menimbulkan keluhan gatal atau nyeri serta mengganggu penampilan. Jelas ya, memang pasti sangat mengganggu penampilan ya. Karena memang kalau keloid itu ada di luar area yang terlihat, pasti akan mengganggu penampilan. Bahkan hingga mempengaruhi kondisi mental dan emosi, jelas. Hal-hal tersebut akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya atau memang tidak percaya diri. Ini adalah penyebab keloid ya teman-teman ya. Jadi keloid dapat disebabkan oleh berbagai luka seperti luka bakar, luka bekas tindik, luka bekas operasi, luka tergores, dan luka cakar. Normalnya pada saat Anda mengalami luka, jaringan parut atau fibrosa, jadi fibrosa itu jaringan parut ya, akan terbentuk di atas kulit yang luka untuk melindungi dan memperbaikinya. Namun pada keloid, jaringan tersebut justru terus tumbuh hingga menebal dan berukuran lebih besar daripada luka itu sendiri. Sebenarnya normal ya untuk menutupi bekas luka, tapi di keloid ini jaringan itu terus tumbuh hingga menebal ya dan berukuran lebih besar daripada luka itu sendiri. Para ahli meyakini jika keloid diturunkan secara genetik. Jadi para ahli ini meyakinkan bahwa keloid itu diturunkan secara genetik atau keturunan ya dalam keluarga. Artinya, seorang lebih berpotensi memiliki keloid saat terluka jika orang tua mereka juga memiliki keloid. Pada beberapa orang, keloid bahkan muncul pada luka kecil seperti jerawat pecah atau luka bekas suntik vaksinasi. Jika memiliki faktor risiko keturunan, disarankan untuk tidak melakukan tindik, tato, atau melakukan prosedur operasi jika kondisinya tidak terlalu mendesak. Ya, jadi faktor itu keturunan ya atau genetik ya. Nah, ini cara mengobatinya langsung ya teman-teman ya, yaitu dengan suntik keloid ya. Di sini ada beberapa yang harus dilakukan ya sebelum melakukan pengobatan. Pertama, memang harus konsultasikan dulu dengan dokter ya. Pada prosedur ini, obat kortikosteroid ya, kortikosteroid berisi triaminicolon acetonin akan disuntikan langsung ke jaringan keloid menggunakan jarum yang sangat kecil. Suntik keloid dapat diulang dengan interval waktu 4 sampai 6 minggu. Jadi bukan hanya sekali, yaitu intervalnya 4 sampai 6 minggu.
Penyuntikan kortikosteroid ini dapat membuat kulit menjadi tipis dan berwarna lebih merah. Pengobatan keloid dapat dikombinasikan dengan terapi laser atau memudarkan warna keloid. Jadi bisa juga dengan dikombinasikan dengan terapi laser ya. Jadi yang mengandung triamkinolon asetonoid ya. Harus dengan resep dokter, harus dengan orang yang tenaga kesehatan yang ahli dalam penyuntikan suntik keloid ini ya. Jadi jangan sendiri ya. Terus yang kedua ada krioterapi ya. Krioterapi ini menggunakan zat nitrogen cair yang disemprotkan ke keloid selama 10-30 detik hingga 3 kali berturut-turut. Pengobatan ini dapat diulang setiap bulan sampai keloid mengecil. Jadi bukan disuntik, jadi disemprotnya atau menggunakan terapi zat nitrogen ya. Terus krioterapi dapat dikombinasikan dengan suntik keloid untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Akan tetapi krioterapi hanya efektif untuk mengatasi keloid yang berukuran kecil. Jadi hanya efektif di keloid yang kecil ya. Nah, terus yang ketiga itu laser ya teman-teman. Jadi terapi laser cukup efektif nih untuk meratakan keloid dan membuat warna keloid memudar. Terapi ini aman dan tidak terlalu menyakitkan, tetapi memerlukan beberapa kali sesi terapi dengan biaya yang relatif mahal. Nah, semua juga memang kalau kita punya biaya pasti ingin menggunakan laser ini ya, karena memang aman ya, tidak terlalu menyakitkan. Nah, tapi memang biayanya tuh cukup mahal ya, dibandingkan dengan suntik keloid ya. Terus yang keempat, operasi pengangkatan keloid. Nah, ini operasi ini disarankan hanya untuk yang keloid besar ya teman-teman ya, karena memang sesuai dengan anjuran dokter ya. Mengobati keloid dengan operasi merupakan tindakan yang beresiko sekali ya, karena mengangkat keloid dapat memicu pembentukan keloid baru yang bahkan bisa lebih besar. Operasi biasanya akan dikombinasikan dengan penyuntikan keloid atau pemberian tekanan kompresi pada luka dengan alat khusus. Selama beberapa bulan setelah operasi juga sering kali dikombinasikan dengan radioterapi untuk mencegah keloid tumbuh kembali. Selain dengan operasi ini, dikombinasikan juga dengan radioterapi untuk mencegah keloid tumbuh kembali ya. Terus radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi dilakukan dengan menembakkan sinar X ke keloid. Terapi ini biasanya dilakukan segera ya setelah operasi keesokan harinya atau 1 minggu setelah operasi. Radioterapi bermanfaat untuk mencegah keloid tumbuh kembali. Akan tetapi terapi radiasi memiliki resiko, yaitu dapat memicu munculnya kanker. Nah, ini cara mencegah keloid ya. Bila memiliki keloid di wajah yang berasal dari jerawat, kemudian muncul jerawat lagi, segeralah berobat untuk mencegah terbentuknya keloid. Jadi kalau punya jerawat, tumbuh lagi, segera berobat untuk mencegah terbentuknya keloid. Hindari juga mencukur kumis atau jenggot dengan pisau cukur. Gunakanlah gunting untuk bercukur dengan hati-hati agar tidak melukai kulit atau jerawat. Bila mengalami luka, jagalah kebersihan luka selama penyembuhan dan jangan sampai luka terpapar sinar matahari selama kurang lebih 3 bulan. Meski tidak berbahaya, keloid dapat menimbulkan masalah hingga mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dicegah dan ditangani. Jika rentan atau beresiko mengalami keloid, berkonsultasilah dengan dokter atau dokter bedah saat mengalami cedera yang menimbulkan luka di kulit. Jadi intinya, kalau teman-teman mempunyai riwayat keluarga orang tua yang mempunyai keloid, itu hati-hati dalam membersihkan luka atau bekas luka ya.
karena berpotensi juga untuk menimbulkan atau adanya keloid ya. Karena memang para ahli mengatakan bahwa keloid itu ada karena memang faktornya keturunan atau dari orang tua kita ya yang pernah ada keloidnya. Oke teman-teman, itu aja ya yang bisa saya sampaikan informasi kesehatannya. Semoga bermanfaat. Bila mana ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa juga klik like, share, komen, dan subscribe. Diners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.